Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah hadir memberikan kita rahmat dan hidayahnya. Salawat dan salam selalu tersanjung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya. Selamat berjumpa di acara Ramadan di kampus As-Salbeh Negeri Pembina Yogyakarta tahun 1446 Hijriah. Permisa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita bersama Ustazah Istiana Widayati SPD. Assalamualaikum Ustazah, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Satria. Puasa Bu? Iya puasa. Bul. Alhamdulillah. Permisa, sebelum kita berbincang lebih dalam, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Permisa, sebelumnya kita saksikan tayangan berikut ini. Permisa, baik Ustazah, apa topik kita hari ini? Oke, terima kasih Mas Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Mas Satrio, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan tentang adab berteman. Ya. Seperti apa Bu, ada berteman Bu? Tolong dijelasin dong. Ya. Oke Mas Satrio, adab berteman itu tata krama atau etika yang harus dijaga dalam menjalin pertemanan agar hubungan tetap harmonis dan penuh kebaikan. Jadi kita dengan sesama teman itu harus mengutamakan adab dalam berteman. Agar apa? Agar pertemanan kita menjadi penuh dengan kebaikan. Ya. Nah, ada beberapa adab dalam berteman. Yang pertama itu saling menghormati, ya. Jadi hargailah pendapat, perasaan dan privasi teman kita, meskipun kita memiliki perbedaan, ya. Jangan harus sama dengan pendapat kita. Tentunya saya dengan Mas Satrio tentunya pasti ada perbedaan. Ada. Ya. Nah, kita harus saling saling menghormati. Terus yang kedua itu jujur dan amanah. Jangan suka berbohong, ya, atau mengkhianati kepercayaan teman kita. Jika diberi amanah, ya, jagalah dengan baik. Nah, jadi jangan suka berbohong, ya. Kita harus jadi anak-anak yang jujur dan amanah. Yang ketiga, berbuat baik dan tidak menyakiti. Nah, jaga ucapan dan perbuatan agar tidak menyakiti perasaan teman kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung itu gimana? Misalnya diajak berbicara dengan teman langsung, ucapannya tidak baik, itu bisa menyakiti teman kita. Kalau nggak begitu,
istilahnya apa, gibah atau membicarakan kejelekan teman kita, itu juga akan menyakiti hati teman kita. Jadi kita harus berbuat baik dan tidak menyakiti teman, ya. Selanjutnya yang keempat itu saling membantu, ya. Bersedia membantu kesulitan jika teman kita mengalami kesulitan, ya, baik dalam hal kecil maupun besar, dan tidak mengharapkan balasan. Jadi insya Allah yang membalas siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak usah mengharapkan balasan dari teman kita. Yang kita harapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oke Bu, kita break dulu. Oke pemirsa, sebelum kita melanjutkan, kita saksikan. Yang kelima, tidak menggunjing dan iri hati. Jangan membicarakan keburukan teman kita di belakangnya, ya. Jika ada masalah nanti selesaikan dengan baik. Jangan suka apa, bahasa Jawanya tahu nggak? Gerenengi, gibah, ya. Artinya jangan menggunjing, ya, tidak boleh membicarakan keburukan teman kita di belakangnya. Nah, jadi misalnya Mas Satrio, Mas Saka membicarakan kejelekan Mas Satrio di belakang Mas Satrio, itu tidak boleh, ya. Oke. Terus yang keenam, sabar dan pemaaf. Nah, dalam pertemanan tentunya pasti ada perbedaan dan kesalahpahaman. Nah, itu pasti sering terjadi, ya, ada perbedaan dan kesalahpahaman. Nah, yang kita lakukan, bersikaplah sabar dan memaafkan kesalahan teman kita. Tuh, ya, sabar dan pemaaf. Yang ketujuh, tidak memanfaatkan teman. Nah, jangan berteman hanya karena ingin keuntungan pribadi, ya. Jadilah teman yang tulus, ya. Nah, jadi kalau berteman jangan hanya ingin keuntungan, ya. Kalau nggak untung nggak mau berteman sama dia, gitu, ya. Itu nggak boleh. Kita harus tetap berteman dengan siapa saja, ya. Yang kedelapan, menjaga rahasia teman. Jika ada teman yang mempunyai rahasia, misalnya curhat kepada Mas Satrio misalnya. Nah, Mas Satrio tidak boleh menyebarkan rahasianya, ya, atau hal pribadi diceritakan lagi ke teman yang lain, ya. Saya nggak pernah, Bu. Nah, itu tidak boleh, menjaga rahasia temannya. Yang kesembilan, mengingat dalam kebaikan. Nah, bantu teman untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan cara yang bijak dan penuh kasih sayang. Jadi jika ada teman kalian misalnya berbuat yang kurang baik, maka tugas kita sebagai teman yaitu apa, Nak? Yaitu mengingatkan, ya, mengingatkan kembali, tapi dengan cara yang baik dan tidak menyinggung teman kita. Nah, selanjutnya yang ke-10, yang terakhir, bersikap rendah hati dan tidak sombong. Ya, jangan merasa lebih tinggi atau lebih baik dari teman. Sikap rendah hati akan membuat pertemanan kita menjadi langgeng. Jangan merasa bahwa diri kita itu paling benar, diri kita paling pintar, diri kita paling kaya, ya. Itu nggak usah. Jadilah orang yang rendah hati. Oke. Nah, itu tadi adab dalam berteman. Nah,
ini ada contoh adab berteman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam berteman di kehidupan kita sehari-hari itu ada contohnya. Yang pertama, baik Bu, kita oke pemirsa, sebelum kita melanjutkan tayangan berikut ini kita akan Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. oke, baik Bu, boleh dilanjutkan lagi. oke ya, kita lanjut. Contoh adab berteman dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menyapa dan bersikap ramah ya. Saat bertemu teman, ucapkan salam atau sapa dengan senyuman. Misalnya, kalau kita muslim, kita mengucapkan Assalamualaikum. Nah, apa kabar? Selamat pagi. Nah, semoga hari ini hari yang menyenangkan, gitu ya. Nah, selanjutnya yang kedua, tidak memotong pembicaraan. Saat teman berbicara, dengarkan dengan baik dan jangan memotong pembicaraannya. Jika ingin menyela, lakukan dengan sopan. Jadi jika ada temannya yang sedang bercerita ya atau berbicara, nah dengarkan dulu dengan baik. Misalnya kita mau menyela atau memotong, maka dilakukan dengan cara yang sopan. Misalnya, maaf, apakah boleh saya menambahkan sesuatu, seperti itu. Nah, jadi dengan cara yang sopan. Yang ketiga, membantu teman yang kesulitan. Nah, jika ada teman yang kesulitan dalam tugas sekolah atau pekerjaan, tuh tawarkan bantuan tanpa mengharapkan imbalan. Ya. Jadi kalau membantu itu jangan mengharapkan imbalan ya, tapi lakukan dengan apa? Dengan tulus, dengan ikhlas ya. Kita boleh mengharapkan imbalan tapi dari Allah ya, mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Misalnya ada teman yang kesulitan dalam belajar misalnya, kalau butuh bantuan ya kita bantu ya, itu. Yang keempat, nah, itu menjaga rahasia teman ya. Jika teman bercerita tentang masalah pribadinya, jangan menyebarkan kepada orang lain. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu apa? Kita sudah dipercaya oleh teman kita, kok malah kita menyebarkan kepada orang lain. Itu nanti sangat menyakiti hati teman kita ya. Yang kelima, tidak membicarakan keburukan teman. Jangan suka bergosip atau menjelekkan teman di belakangnya. Jika ada kesalahan, nasihati secara langsung dan baik-baik ya. Jangan suka menjelekkan teman di belakangnya ya. Tapi kita ya istilahnya kita nasihati dengan baik, langsung saja, tidak usah di belakangnya ya. Tuh. Yang oke pemirsa, sebelum kita lanjutkan kita break dulu. Baik Bu, boleh dilanjutkan lagi Bu, maaf dengan teknis. Oke, terima kasih Mas Satrio. Kita lanjut ya. Ya. Yang keenam, jadi contoh adab berteman dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam yaitu memberikan dukungan dan semangat ya. Saat teman mengalami kesulitan atau kegagalan, ya, hibur dan beri motivasi. Nah, diberi semangat supaya teman kita tidak putus asa ya. Nah, kamu bisa, kamu jangan menyerah gitu ya. Nah, kita beri semangat. Selanjutnya yang ketujuh, tidak iri dengan keberhasilan teman. Nah, jika teman kita berhasil, nah atau teman kita mendapatkan prestasi atau keberhasilan, maka ucapkanlah selamat dan dukung dia. Ya, tidak malah iri ya, tapi kita ucapkan selamat dan kita istilahnya kita meniru atau
menjadi penyemangat kita agar kita juga bisa seperti teman kita yang berhasil. Seperti itu. Gimana caranya? Selamat ya, aku bangga pada kamu. Misalnya temannya ada yang berprestasi seperti itu, kita ucapkan selamat. Yang kedelapan, mengajak dalam kebaikan. Jika teman kita melakukan hal yang kurang baik, ajak teman kita dengan cara yang bijak, supaya teman kita menjadi baik kembali. Misalnya ada yang teman kita ada yang tidak sholat, nah kita ajak teman kita untuk sholat. Caranya dengan baik, jangan dengan kata-kata yang kasar. Ayo kita sholat dulu, nah, nanti baru kita lanjutkan main, misalnya seperti itu ya. Nah, yang kesembilan, tidak menyusahkan teman. Nah, jangan terlalu minta bantuan ya sama teman kita tanpa memberi memberi timbal balik atau hanya mencari untung dalam pertemanan kita. Jadi usahakan dalam berteman itu kita tidak menyusahkan teman kita. Kalau bisa malah membantu. Jangan menyusahkan teman. Yang ke-10, saling memaafkan ya. Jika ada kesalahpahaman, selesaikan dengan baik. Jangan menyimpan dendam ya. Nah, jadi saling memaafkan. Contohnya, aku minta maaf ya kalau ada kata-kata yang menyakitimu, misalnya seperti itu. Nah, yang dimintai maaf juga harus memaafkan. Nah, itu tadi contoh ada berteman dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Bisa sebelum kita melanjutkan sesi pertanyaan kita akan break. Cara berpuasa. 1. Beragama Islam. 2. Balik. Kakak sehat. 3. Mampu atau tidak sakit. Tidak dalam jalan jauh. Baik, pemirsa, kita akan melanjutkan dengan sesi bertanya. Bu, saya mau nanya nih, pertanyaan nomor 1. Mengapa berteman harus menggunakan adab? Ya. Kenapa ya, Bu? Ya. Adab itu sangat penting dalam pertemanan. Karena apa? Agar hubungan kita atau pertemanan itu tetap harmonis dan penuh kebaikan. Adab itu kan tata krama ya Mas, tata krama atau etika. Jadi itu apabila kita berteman dengan tata krama atau etika, itu nanti hubungannya akan lebih harmonis dan penuh kebaikan. Seperti itu. Jadi adab berteman itu harus harus dijaga, harus dilakukan dalam berteman supaya hubungan pertemanan lebih harmonis dan penuh kebaikan. Itu Mas Satrio. Okay. Pertanyaan kedua, mengapa harus sabar dan maaf kepada teman? Ya, karena dalam berteman tentunya pasti ada perbedaan ataupun kesalahpahaman ya. Nah, kita harus bersikap sabar dan maaf ya. Kalau kita tidak sabar dan pemaaf, pasti nanti bisa bertemannya bisa tidak baik, bisa malah jadi bertengkar ya. Jadi harus diutamakan sabar dan pemaaf ya. Itu. Bagaimana kalau ada teman kesulitan, apa yang kita dilakukan, Bu? Yang kita lakukan bila ada teman yang kesulitan ya kita harus membantunya. Kita harus membantu, memberikan dukungan, memberikan semangat. Apabila kita tidak bisa membantu dengan bantuan benda atau harta benda, kita bisa memberikan bantuan, memberikan dukungan dan semangat ya, supaya teman kita mempunyai semangat lagi ya dalam memecahkan kesulitannya atau mengatasi kesulitannya. Seperti
itu. Jadi berilah dukungan dan semangat kepada teman kita yang mengalami kesulitan. Itu Mas Satrio. Oke. Permisa kita baik permisa, itulah makna sebelum kita lanjutkan ada yang mau lewat berikut ini. Jangan lupa subscribe. Baik permisa, sampailah kita di ujung acara. Sebelumnya apa yang disimpulkan oleh Ustazah? Oke. Nah, jadi tadi saya menyampaikan tentang adab berteman. Nah, adab berteman itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita harus mempunyai tata krama atau etika yang harus dijaga dalam menjalin pertemanan. Nah, agar nanti pertemanan kita menjadi harmonis dan penuh kebaikan. Seperti itu. Nah, seperti itu Mas Satrio. Oke. Permisa, waktu jua yang membatasi kita, semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe di TIK Jogja Official. Jangan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan sunnah bulan Ramadan. 1. Perbanyak sedekah. 2. Ibadah malam menyambut air. 3. Bacaan Quran. 4. Mendirikan salat tarawih.